Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ramadhan Nasibuan, NIM 1903060007 dari kelas PTNA. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang perbedaan telur fertil yang dibuahi dengan telur infertil yang tidak dibuahi. Nah, langsung saja kita mulai praktikumnya. Nah, di depan saya sudah terdapat dua telur. Yang sebelah kanan saya telur fertil dan yang sebelah kiri saya telur infertil. Nah, saya buka. Bagian terluar dari telur ini disebut kerabang atau cangkang telur, dan yang putih ini disebut selaput kerabang. Dan saya juga akan membuka telur fertil. Nah, seperti inilah perbedaan telur fertil dan telur infertil. Nah, pada telur fertil itu dia terdapat bulatan cincin. Ini dia. Sedangkan pada telur infertil hanya terdapat titik putih kecil saja pada yolknya. Ini dia. Lalu terdapat untayan benang di dekat kuning telur atau yolk ini. Nah, ini namanya kalaja. Lalu terdapat albumin, di mana terdapat dua albumin, yaitu albumin cair. Ini dia, atau tin albumen, dan terdapat tik albumen atau albumen kental. Ini dia, seperti dia kental. Nah, yang pertama itu ada sintesis kerabang atau cangkang telur. Nah, yang pertama itu diawali dengan pembentukan selaput kerabang pada ismus selama 1-2 jam. Kemudian pada uterus terjadi pembentukan kerabang dengan bahan baku utamanya ialah CaCO3. Kemudian terdapat vitamin D yang mengatur regulasi metabolisme kalsium. Juga terdapat kalsium dinding protein atau CABP. Nah, itulah diidentifikasikan di dalam kelenjar kerabang yang berfungsi sebagai transport kalsium. Nah, adanya vitamin D dibantu dengan hormon dan kemudian dibantu dengan kalsium dinding protein akan menghasilkan kalsium yang akan membentuk kerabang seluruhnya selama 18-21 jam. Nah, selanjutnya itu ada sintesis selaput kerabang. Ini dia yang putih. Nah, di mana sintesis selaput kerabang ini terjadi di ismus selama 1-2 jam. Di mana bahan material sekresinya ialah protein serat dan juga air. Namun, sekresi air sangat sedikit atau hampir tidak ada. Nah, masuk ke sintesis albumen. Nah, selanjutnya itu ada sintesis albumen atau putih telur yang ini. Nah, komponen penyusun albumen ialah ovalbumin, ovatransporin, ovamucin, risosom, alfa, dan juga beta ovamucin. Nah, di mana sintesis albumen ini terjadi di magnum selama 3 jam. Proses sintesis albumen dimulai ketika hormon steroid akan mengirimkan perintah untuk mensterisikan protein di dalam sel ovida, yaitu sel magnum. Kemudian akan ditindaklanjutkan dengan menggunakan bahan baku DNA dan RNA yang akan membentuk nRNA pada nukleus dan menghasilkan 5S di dalam kromosom. Nah, kemudian protein dalam bentuk nRNA ini akan dikeluarkan menuju ribosom, lalu di dalam ribosom dari sel magnum akan dibantu oleh asam amino yang akan membentuk albumen tersebut. Nah, seperti ovalbumin, ovatransferit, ovalbucin, risosom, alfa, bahkan beta ovamucin sampai ovidim itu merupakan komponen penyusun tik albumen dan tin albumen dan juga alter albumen. Nah, yang terakhir itu ada sintesis yolk atau kuning telur. Nah, sintesis yolk itu atau kuning telur itu yang ini. Nah, komposisi yolk terdiri dari fosfolipid, yaitu komponen antara protein dan juga lipid. Nah, padatan yolk mengandung fosfitin, lipoprotein, lipovitalin, serta HDL atau kolesterol. Nah, komponen itulah yang akan bersatu glandula yolk atau folika yolk, di mana sintesis yolk ini terjadi di hati di bawah koordinasi hormon gonotropi dan juga steroid serta FSH untuk menghasilkan folikel. Sekian dari praktikum saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.